Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ratu Balkis dengan NIM 19330024, mata kuliah editing Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Saraspati Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjawab soal ujian tengah semester menggunakan video. Harus kita ketahui bahwasanya continuity adalah suatu keadaan di mana terdapat kesinambungan antara gambar satu dengan gambar yang lainnya. Adapun fungsi dari continuity itu sendiri adalah untuk menghindari adanya jumping. Jadi menghindari adanya jumping atau adegan yang terasa meloncat, baik itu gambar maupun audio. Adapun tahapan-tahapan dalam editing video, yang pertama ada yang namanya shoot, kemudian yang kedua ada scan, yang ketiga ada sequence, yang keempat ada assembly, kemudian yang kelima ada rock cut, kemudian yang keenam ada assembly, rock cut, offline editing, dan selanjutnya ada picture look, dan terakhir ada rendering. Nah, di sini Ratu akan menjelaskan tahapan pertama. Tahapan pertama itu ada yang namanya shoot. Shoot adalah rangkaian atau proses pengambilan gambar ketika mulai tombol kamera tersebut direkam sampai dengan tombol kamera tersebut dilepas. Jadi itu definisi dari shoot. Kemudian yang kedua ada scan. Nah, scan di sini artinya rangkaian shoot-shoot yang sudah membentuk suatu kegiatan tertentu. Jadi rangkaian atau gabungan dari shoot-shoot yang sudah membentuk suatu kegiatan yang tertentu. Kemudian yang ketiga ada sequence. Definisi dari sequence itu sendiri adalah rangkaian yang diambil dari scan yang dimana pesannya sudah utuh. Jadi sudah membentuk pesan secara utuh ketika disampaikan kepada halayak. Kemudian yang ketiga ada assembly. Nah, assembly di sini definisinya adalah proses di mana editor mulai menggabungkan atau merangkai gambar-gambar menjadi satu. Gambar-gambar yang ada ya sudah dirangkai menjadi satu, menjadi suatu rangkaian cerita yang utuh, berkesinambungan mulai dari awal sampai di akhir gambar-gambar tersebut. Kemudian selanjutnya ada rock cut. Nah, secara struktur jalan cerita sudah terangkai dengan utuh, akan tetapi transisi dan potongan antar gambar masih kasar dan perlu diperhalus di bagian ini. Kemudian selanjutnya ada assembly, rock cut, offline editing. Nah, di tahap ini sutradara akan masuk. Dia akan melihat, mengecek hasil potongan dari rock cut, kemudian dia mendiskusikan, mengoreksi, dan setelah itu editor akan melakukan revisi sesuai dengan hasil diskusi sampai dengan di picture log. Nah, selanjutnya ketika sudah sampai di tahapan picture log, di sini artinya definisinya gambar sudah tidak bisa dirubah lagi, sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Jadi itu yang akan dibawa ke tahap online editing. Nah, selanjutnya setelah tahapan picture log, setelah gambar sudah tidak bisa diubah lagi, sudah dikunci karena udah masuk ke tahap online editing, proses selanjutnya adalah rendering. Dan ini adalah proses terakhir dari video editing. Kemudian yang ketiga terkait informasi yang logis. Informasi yang logis di sini artinya informasi yang sesuai dengan logika, yang benar menurut penalaran dan masuk di akal. Artinya informasinya jelas dan mudah dipahami, masuk di logika kita seperti itu. Itulah kenapa kadang di ruang editing itu beberapa shoot harus diolah sedemikian rupa, betul-betul harus disaring dulu ya, nggak langsung ditayangkan, nggak langsung disiarkan, karena kita harus menghasilkan suatu informasi yang betul-betul logis kepada para halayak. Pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan sebuah video atau gambar yang logis? Nah, jawabannya adalah dengan menyusun gambar-gambar tersebut atau video tersebut dengan maksimal, dengan baik, dengan berurutan sesuai dengan aturan, sesuai dengan urutan tersebut. Jadi jika gambar-gambar tersebut maksimal, baik, maka orang atau penonton akan mengerti tanpa harus disematkan penjelasan atau narasi di bawahnya. Dia akan dengan sendirinya memahami hasil dari video tersebut. Dan poin pentingnya adalah ketika kita melakukan shoot, poin pentingnya adalah total durasi keseluruhan itu harus efisien dan efektif. Kenapa harus efisien dan efektif? Agar ketika materi atau video tersebut masuk ke ruang editor, tim editor tidak kesusahan untuk mengolah kembali. Jadi ketika melakukan shoot itu tidak semua
video atau gambar harus direkam, tidak melulu harus direkam. Jadi coba kita ambil beberapa poin-poinnya aja dalam suatu acara misalnya. Jadi memang durasinya itu harus efisien, harus efektif dalam pengambilan. Selanjutnya nomor 4 atau nomor terakhir terkait teknik dasar pemotongan video. Nah, teknik dasar pemotongan video di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada cut by word, kemudian yang kedua ada cut by movement, dan yang ketiga adalah cut by beat. Nah, yang pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah cut by word. Cut by word adalah pemotongan baik itu gambar maupun video yang berdasarkan dari kata-kata atau dialog. Jadi hal ini biasanya dilakukan ketika tim editor sedang mengedit sebuah percakapan. Kemudian selanjutnya cut by movement. Nah, definisi dari cut by movement ini adalah pemotongan gambar atau video berdasarkan gerakan. Jadi hal ini biasanya menekankan kesinambungan atau continuity. Kemudian selanjutnya ada cut by beat. Nah, cut by beat ini adalah proses pemotongan gambar atau video berdasarkan birama atau ketukan mus. Jadi pemotongan gambar atau video berdasarkan birama atau ketukan mus. Itulah tadi jawaban saya dari keempat soal mata kuliah editing ujian tengah semester Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Senopati Yogyakarta. Apabila saya ada salah kata atau sedikit kekeliruan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Putri Ratu Balkis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.